Great. Good morning everyone. Pada pagi hari ini saya akan sharing, temanya adalah As long as there is hope, my spirit can never be quenched. Selama ada pengharapan, rohku tidak pernah bisa dipadamkan. Wow, keren. Welcome back in this Andre Cyber channel, my quality time with Jesus. Ya, melihat hidup dari sudut pandang Tuhan Yesus. Ya. Shalom teman-teman sekalian. Selamat pagi. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan satu tema yang sederhana, ya, tapi sungguh menentukan hidup kita, yaitu apa? Pengharapan. Karena satu hal yang saya yakini, ya, karena selama kita punya relasi yang intim dengan Tuhan, ya, pengharapan itu tidak pernah habis, tidak pernah padam. Ada sebuah lagu rohani yang berkata begini: bersama Yesus kita lakukan perkara, bersama Yesus kita akan lakukan perkara besar. Pernah dengar lagu itu? Nah, kalimat ini kan bukan sekedar lirik, tapi sebuah deklarasi iman. Ya enggak? Karena hidup ini memang tidak mudah. Ada banyak kesulitan, ada banyak masalah, ada banyak problem, ya, ada banyak tantangan. Kalau kita jujur, dunia sekarang ini semakin hari bukan semakin baik, ya enggak? Tapi semakin lama semakin jahat, semakin rusak, semakin penuh dengan tekanan, ya enggak? Dan seringkali apa yang kita lihat di dunia ini bertolak belakang dengan apa yang kita impikan. Ayo jujur ya, ayo jujur, ayo mikir. Namun disinilah pertanyaannya, kita melihat hidup ini dari sudut pandang siapa? Karena ada satu kata bijak yang berkata begini: your perspective determines your peace. Sudut pandang Anda menentukan damai sejahtera Anda. Yesus pernah berkata di dalam Matius 6 tentang apa? Burung-burung di udara, mereka tidak menabur, mereka tidak menuai, namun Bapa di sorga memelihara mereka. Pernah baca itu? Artinya apa? Yesus yang berkata kepada kita semua, jika aku memelihara ciptaanku, apalagi engkau. Masalahnya bukan pada ada atau tidaknya masalah, tetapi siapa yang kita percayai di tengah masalah itu. Karena selama ini, ya, selama kita masih punya harapan, pengharapan, roh saya tidak pernah bisa dipadamkan. Karena ada kalimat bijak begini. Kalimat bijak ini sangat kuat menerpa roh saya. Hope is not the absence of problems, but the presence of God in the middle of them. Pengharapan bukan berarti tidak ada masalah, tetapi kehadiran Tuhan di tengah-tengah masalah itu lebih penting. Mari kita jujur ya, dunia ini penuh dengan masalah, dengan konflik, dengan ketidakadilan, dengan penderitaan, dengan tekanan hidup, ya enggak? Dan masalah dalam kehidupan sehari-hari kita pun tidak kalah hebohnya, ya enggak? Ayo jujur, masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah relasi dengan teman, dengan sesama, dengan saudara. Namun anehnya ada orang yang berkata kepada saya begini, Pak Andre ini kok kelihatannya hidupnya sepertinya Bapak tidak punya masalah.
How? Saya biasanya menjawab dengan sederhana. Masalah boleh ada, tapi saya tidak pernah mengizinkan masalah itu menguasai hidup saya. Itu. Karena Tuhan yang saya percayai adalah Tuhan yang adil. Tuhan yang menjaga saya dengan damai sejahtera dan memberi sukacita yang tidak tergantung situasi, kondisi, keadaan. Seperti kata firman, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ada lagi satu kutipan yang sangat relevan. You don't need a problem-free life. You need a God-filled life. Apa itu? Anda tidak membutuhkan hidup tanpa masalah. Anda membutuhkan hidup yang dipenuhi oleh Tuhan. Lalu muncullah pertanyaan klasik yang sering kita dengar. Apa itu pertanyaan klasik yang sering kita dengar? Jika Tuhan itu Maha Kuasa, lalu mengapa Dia mengizinkan masalah itu ada? Bukankah Dia bisa menghapuskan semua masalah itu? Pernah dengar pertanyaan ini? Ini pertanyaan klasik, ya enggak? Saya ulang lagi ya. Pertanyaan klasik sering kita dengar. Bahkan jangan-jangan kita yang bertanya, jika Tuhan itu Maha Kuasa, mengapa Dia mengizinkan masalah itu ada? Bukankah Dia bisa menghapuskan semua masalah itu? Pernahkah kita berpikir itu? Jangan-jangan kita orangnya yang punya pertanyaan klasik itu. Jangan-jangan kita orangnya. Bertobat. Pertanyaan itu tidak salah, enggak. Tapi jawabannya menuntut kedewasaan iman. Karena Alkitab tidak pernah berjanji bahwa hidup bersama-sama Tuhan akan bebas masalah. Enggak pernah berjanji itu. Tapi Alkitab berjanji Tuhan menyertai kita di dalam masalah. Yesus sendiri berkata, di dunia Anda akan mengalami kesesakan. Kamu akan mengalami kesesakan, problem, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Perhatikan, Yesus tidak berkata aku menghilangkan dunia, enggak. Aku mengalahkan dunia. Itu sebabnya pengharapan kita bukan pada dunia. Jadi pengharapan kita bukan dari dunia, bukan. Tapi pada Yesus yang menang atas dunia. Itu. Ada satu kalimat bijak yang menampar kita semua ya, tapi meneguhkan. God doesn't always change your situation. Sometimes He changes you through the situation. Apa itu? Tuhan tidak selalu mengubah keadaan Anda, tapi seringkali Dia mengubah Anda melalui keadaan itu. Teman-teman yang terkasih, selama kita hidup di dunia yang jatuh dalam dosa, masalah adalah fakta, realita. Tetapi putus asa bukan kewajiban, karena pengharapan orang Kristen bukan optimisme kosong, tapi keyakinan yang teguh bahwa Tuhan memegang kendali. He is in control. Dengar baik-baik, Dia pegang kendali. He is in control, full control. Dia berkuasa, menguasai sepenuhnya. He is in full control. Dan selama kita berjalan intim dengan Tuhan, tinggal dalam firman-Nya, melekat pada Yesus, pengharapan itu tidak akan pernah padam. Karena roh yang dipenuhi pengharapan tidak bisa dikalahkan oleh keadaan. Itu dia, ya. Kita lihat tokoh Alkitab ya. Hampir tidak ada satupun hamba Tuhan yang hidupnya tanpa masalah, ya enggak? Yusuf punya mimpi besar dari Tuhan kan, tapi jalannya bukan langsung ke istana, melainkan dijual sebagai budak, difitnah, dipenjara. Secara logika manusia itu bukan jalan pengharapan, ya enggak? Itu jalan kehancuran. Tapi Alkitab mencatat berkali-kali, mencatat satu kalimat kunci: Tuhan menyertai
Yusuf. Wah, keren. Artinya apa? Pengharapan Yusuf tidak lahir dari situasi, tidak lahir dari kondisi, tapi dari relasi. Hope, anchor and God can survive any storm. Wow. Pengharapan yang berlabuh pada Tuhan mampu bertahan dalam badai apapun. Daud juga begitu. Daud diurapi jadi raja, tapi malah diburu seperti apa? Penjahat. Bertahun-tahun hidup di gua tanpa kepastian, namun Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pengharapannya bukan pada tahta, tapi pada Tuhan. Ayub begitu juga. Ayub kehilangan segalanya dalam waktu singkat. Ayub tidak berkata Tuhan itu jahat. Ia berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Itu bukan iman murahan. Itu iman yang berakar dalam pengharapan. Sekarang versi yang sedikit lebih santai ya. Kadang kita ini aneh. Kita berdoa Tuhan beri aku damai sejahtera. Tapi HP kita penuh apa? Notifikasi masalah. Ya enggak? WA grup kita ribut. Berita isinya bencana. Ya enggak? Akhirnya damai yang kalah cepat dari kuota internet kita. Atau begini kita bilang, saya percaya Tuhan pegang kendali, tapi tangan kita satu pegang Alkitab, satu lagi pegang apa? Kalkulator. Sambil berkata, Tuhan, tapi kalau rencanamu gagal, saya punya plan B. Padahal apa? When God is your plan A, you don't need a plan B. Ketika Tuhan adalah punya rencana A, Anda tidak membutuhkan rencana B. Kadang kita ingin hidup tanpa masalah, padahal Tuhan ingin memberi kita iman yang tahan menghadapi masalah. Karena iman tanpa ujian itu seperti otot tanpa beban. Ada, tapi tidak kuat. Realita dunia lawan iman. Teman-teman, dunia memang semakin gelap, itu fakta. Tapi terang tidak pernah dipanggil untuk mengutuk kegelapan, melainkan bersinar di dalamnya. Darkness doesn't defeat light. Light defeat darkness. Kegelapan tidak mengalahkan terang, teranglah yang mengalahkan kegelapan. Selama kita hidup di dunia yang rusak, masalah akan tetap ada, tapi pengharapan Kristen tidak pernah bergantung pada dunia. Jawab jujur pertanyaan ini. 1. Apa pengharapan Anda hari ini lebih bertumpu pada Tuhan atau pada situasi? 2. Ketika masalah datang, siapa yang pertama kali Anda cari? 3. Apakah Anda membiarkan masalah menguasai hati Anda? 4. Terakhir, jika orang melihat hidup Anda, apakah mereka melihat pengharapan di dalam Kristus? Teman-teman, closing statementnya adalah hidup ini memang tidak mudah. Dunia memang tidak ramah. Ya enggak? Masalah memang nyata, itu fakta, itu realita. Tapi selama kita melihat hidup dari sudut pandang Tuhan Yesus, pengharapan itu selalu ada. Masalah boleh besar, tapi Tuhan kita jauh lebih besar. Dan selama saya masih punya pengharapan, roh saya tidak pernah dipadamkan. Amin. Tuhan Yesus, di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, kami memilih untuk percaya kepadamu. Pulihkan pengharapan kami, kuatkan roh kami, dan ajari kami hidup bukan dikendalikan oleh masalah, tapi oleh iman kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika video ini atau YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar banyak orang diberkati. Keep on fire, keep on moving,
Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.